Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berjumpa lagi di Sapaan Gembala. Kali ini Sapaan Gembala menutup edisi tahun 2021, tahun yang masih dibekap oleh pandemi COVID-19. Tetapi di akhir tahun ini kita mendapatkan pengharapan dan semangat. Di tengah kesuraman pandemi kita merayakan Natal. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Natal memang akan menghantar kita untuk mengakhiri tahun atau kalender Masehi. Tetapi Natal sebenarnya juga mengajak kita untuk melangkah dan untuk tumbuh, baik sebagai manusia maupun sebagai orang beriman, karena keduanya senantiasa menjadi satu. Jim Fowler mengatakan bahwa manusia mengalami tahap-tahap perkembangan dalam imannya. Tahap pertama, iman intuitif. Tahap kedua adalah iman yang mistis. Tahap ketiga, iman sintesis. Tahap keempat ada individuatif, dan juga tahap kelima, iman konjungtif. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, setiap tahap ini berkaitan dengan usia. Artinya, ketika manusia bertambah usia, maka seharusnya ada perkembangan imannya, atau imannya mengalami tahap-tahap yang semakin tumbuh dan berkembang. Seandainya hanya tubuhnya saja yang berkembang, tetapi imannya tidak berkembang, pasti ada sesuatu yang keliru. Oleh karena itu, antara pertumbuhan iman dan juga pertumbuhan tubuh itu senantiasa berhubungan. Bukankah itu juga kita baca dalam kisah Natal yang masih membingkai kehidupan Kristus setelah lahir? Dikatakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, perhatikan apa yang berubah dalam kehidupan Yesus. Yesus bertambah besar, tentu secara fisik, tetapi juga Yesus bertambah hikmatnya. Yang ketiga, di situ juga makin dikasihi Allah dan manusia. Ada 3 hal yang bertumbuh atau berkembang dalam kehidupan Yesus. Secara fisik, ia bertumbuh menjadi anak yang diasuh oleh orang tuanya. Secara hikmat, ia bertambah hikmatnya. Oleh karena itu, ia memiliki sebuah keinginan untuk mencari sesuatu. Dan itu dialami Yesus ketika ia tinggal di Yerusalem atau tertinggal dalam sudut pandang orang tua dan bertanya jawab dengan ahli-ahli agama yang ada di sana. Tentu ini adalah pertumbuhan seorang anak yang bisa dipahami, yang ingin tahu dan lebih tahu, dan itu dialami Yesus, walaupun itu tidak sepenuhnya dipahami oleh orang tuanya. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dikatakan dan makin dikasihi Allah dan manusia. Bukankah ini sebuah pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan? Sebuah pertumbuhan dan perkembangan yang seharusnya juga dialami oleh setiap manusia. Ketika mereka hidup dalam hikmat Allah, ketika mereka bertambah besar secara fisik, seharusnya lah keberadaan mereka itu kemudian juga bisa diterima oleh sesamanya dan kemudian juga memancarkan kasih Allah yang ada dalam hidupnya. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana kalau setiap manusia tidak mengalami itu? Berarti ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan seringkali itu tidak bisa dipahami. Maria, sang ibu, ketika melihat perkembangan dan pertumbuhan Yesus dan perubahan yang ada di dalamnya, juga tidak bisa menerima. Tetapi ia menyimpan itu dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam pertumbuhan kita sebagai manusia dan juga sebagai anak, dalam perkembangan iman ada misteri yang tidak selalu terselami dan bisa diterima. Tetapi sepanjang misteri itu dibungkus oleh hikmat Tuhan, seperti Maria bisa menyimpan dalam hatinya, maka itu akan terus menjadi sebuah modal, sebuah dasar untuk melangkah. Kita merayakan Natal dan kita akan memasuki tahun baru. Mari kita bingkai misteri Allah dalam hikmat ilahi, sehingga itu akan menuntun kita untuk memasuki hari esok, untuk memasuki tahun depan, bukan dalam ketakutan. Walaupun dunia masih suram, tetapi percayalah, hikmat Allah yang seringkali tidak kita pahami itu akan bisa menuntun kita, memberi bekal untuk menyelami setiap misteri ilahi yang hadir dalam kehidupan kita.
Selamat merayakan Natal, tetapi sekaligus juga selamat memasuki tahun baru. Hikmat Tuhan bertambah dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu yang membuat kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Immanuel.